ini kita memasuki hari ke-14 bulan Sya'ban ya. Kita semua menunggu akan bersiap melaksanakan satu amaliyah yang sangat mewah gitu ya secara spiritual, yaitu sholat nisfu Sya'ban yang akan kita laksanakan kalau di Jogja, kalau di Indonesia malam hari besok ya, tanggal 2 Februari. Kalau di UK berarti hari apa Bunda? Tetap Pak Kiai, Sama tetap ya? apa? Ya sama, cuman beda Iya, 7 jam. Jadi besok malam kita tutup ya. Besok iya. malam kan untuk pada sholat nisfu Saban. Jadi untuk satu malam itu saja. Jadi Senin Iya. malam Selasa itu tutup, cuman sekali aja malam. Nah, Karena di sini juga sholat. karena ada maklumat juga dari Pangarsa Abah, kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita semua berkhidmat melaksanakan puasa mulai Iya nanti baik. malam ya, diniatkan Iya, untuk puasa dan disiapkan secara zohir dan batin untuk melaksanakan amalia nisfu Sabat ini karena ini amalia yang super spesial gitu, tidak ada duanya di luar Torikoh ini, dan hanya kita-kita yang ditalekin dan ikut pangarsaabah ini yang dibisakan, dimampukan untuk melaksanakannya. Kalau orang lain dulu, saya misalkan belum ikut Torikoh ini membayangkan sholat tarawih aja yang 21 rakaat udah capek gitu ya. Nah, ini 100 rakaat gitu, nggak kebayang gimana. Tapi alhamdulillah ketika kita ikut, ini saya sudah tahun ke-6 ini untuk melaksanakan dan ternyata asik banget ya, seru sekali. Kesannya itu sangat mendalam. Dan ini yang menjadi luar biasa di dalam Torikoh kita, ketika kita niatkan untuk berkhidmat segala sesuatunya, maka ada bekas-bekas kebahagiaan, kenikmatan yang sulit kita cerna ya, sulit kita pahami. Nah, itulah nikmat dari Allah yang sesungguhnya, ya, kenikmatan yang tidak bisa dibeli, kenikmatan yang nggak bisa Anda temukan di pasar, di Shopee, di Tokopedia atau di Amazon. Hanya lewat amalia Toriko ini kita bisa mendapatkannya. Dan juga marilah kita berdoa bersama-sama karena saat ini, belakangan seminggu-minggu ini ada banyak sekali umat manusia diliputi musibah ya di Indonesia ini, banjir di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Kudus, di banyak tempat juga longsor. Kemudian di dataran Eropa dan Amerika ini dihantam badai salju. Yang kemarin saya komunikasi dengan Brother Charles itu di sana, ada badai salju yang paling buruk sekarang ini sampai suhunya di minus 34 derajat. Di Rusia juga begitu, ada badai salju yang juga sangat ekstrim. Marilah kita berdoa pada Allah agar kita semua, para murid-murid bangsa Abad juga keluarga besar kita dan orang-orang kita sayangi terhindar dari segala malapetaka, malabahaya. Ya. Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya dafiyal baliyat. Bi barakati bangsa Abad al-Fatihah. A'udzubillahi oh, minasyaitonirrajim. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mengizinkan malam ini saya menyinggung kitab Fathul Syukur lagi, dan kali ini kita bergeser ke huruf yang terakhir, yaitu huruf Nun ya. Dan perlu saya ulangin lagi supaya hafal. Bulan Syakban ini ada 5 huruf. Huruf Shin yang bermakna syukur, asyukur. Huruf Ain yang bermakna al-ahad atau perjanjian. Talqin adalah bentuk perjanjian seperti kita semua terikat dalam perjanjian. Kemudian huruf Ba yang berarti al-barzah
atau batas pemisah. Kemudian huruf keempat adalah huruf alif yang berarti al-itsbat atau menetapkan. Dan huruf terakhir adalah huruf nun yang bermakna an-nur atau cahaya, ya. Dan bukan kebetulan di dalam manqobah yang dibacakan tadi Ustadz Mansur Al-Halaj, ada amaliyah yang dicontohkan oleh Tuan Syekh sehari semalam suntuk ya ibadah, dan di ujung pengalaman amaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir itu beliau diliputi dengan cahaya. Nah, cahaya ini adalah realitas yang sangat istimewa ya, sangat sangat spesial. Secara fisik, cahaya ini telah banyak dikaji oleh para ahli fisika, ahli astronomi, ada ahli kosmologi juga, dan hingga saat ini belum bisa dipahami sepenuhnya cahaya itu. Dia ini materi atau gelombang. Terus kemudian dia ini eh, lewat butuh materi untuk sampai gitu, atau dia bisa melampaui ruang hampa. Gitu ya. Jadi konon misalkan bagaimana bisa cahaya matahari yang jaraknya itu ribuan kilometer bahkan jutaan kilometer dari bumi ke matahari ke bumi itu bisa sampai ke bumi ya. Padahal konon tidak ada ruang, tidak ada materi atau hampa ruang di luar atmosfer bumi itu. Gitu ya, ada banyak penjelasan gitu. Itu baru matahari ya. Bayangkan ada bintang-bintang yang jaraknya itu sampai ribuan tahun cahaya di luar tata surya kita, itu cahayanya bisa sampai ke bumi gitu ya. Dan ini kelebihan cahaya. Dan hanya dengan cahaya inilah kita bisa melihat sesuatu. Gitu ya. Coba kita bayangkan di dalam sehari-hari pengalaman kita, ada kita diberi kemampuan oleh Allah alat penglihatan berupa mata, ya. Kemudian ada objek-objek atau realitas di luar kita yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat benda-benda di luar kita, ya, tumbuhan, orang lain, kemudian apapun itu. Tetapi kalau tidak ada cahaya, yang terjadi adalah kegelapan. Ya, kita nggak bisa melihat, meskipun realitasnya ada, meskipun ada katakan satu motor atau mobil atau rumah di depan kita, kalau itu gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, kita tidak tahu ada apa nggak motor itu, ada apa nggak benda itu. Ya. Bahkan tubuh kita sendiri tidak bisa kita melihat. Sehingga kita butuh cahaya. Hanya dengan cahaya inilah kita bisa melihat segala sesuatu. Dan ini adalah hikmah dari salah seorang ilmuwan muslim besar ya, di abad Abbasiyah, itu namanya Al-Haytham. Beliau mengatakan bahwa hanya dengan cahaya yang masuk ke mata kita, kita bisa menyaksikan objek yang kita lihat. Nah, ini menarik. Karena tidak semua objek atau semua realitas itu adalah sumber cahaya. Jadi mereka butuh sumber cahaya. Coba kita lihat dunia kita saja, ya kan? Di bumi ini. Coba ada berapa banyak sumber cahaya kalau kita bisa hitung? Bisa dikatakan hampir tidak ada, kecuali api yang bisa kita, atau kunang-kunang, ya. Tapi cahaya-cahaya yang ada di bumi semuanya bersifat sementara. Ya, kita bisa melihat ada siang hari karena ada cahaya matahari. Nah, ini menariknya. Cahaya matahari sendiri bukan bagian dari bumi, tapi realitas di luar bumi kita. Jadi kita hanya bisa melihat kehidupan kita di bumi oleh realitas di luar bumi, yaitu matahari. Jadi kan yang membutuhkan kita pakai untuk melihat segala sesuatu. Jadi ini yang menjadi penting. Tanpa matahari yang adalah sumber cahaya satu-satunya yang lebih langgeng gitu ya, lebih established, baru kita bisa melihat objek-objek di luar kita. Bahkan malam hari juga bulan itu adalah hanya memantulkan cahaya dari matahari. Baru kita bisa melihat objek dengan sangat terbatas di malam hari. Meskipun begitu,
adanya cahaya, adanya alat penglihatan berupa mata, dan adanya objek-objek untuk dilihat, belum tentu menghasilkan penglihatan. Dengan terbukti ada malam hari. Dengan malam hari itu kan membuktikan ada matahari itu ada, bumi juga ada, realitas yang di depan kita juga ada, dan kita punya sarana penglihatan. Tetapi kenapa terjadi kegelapan di malam hari gitu ya? Nah, itu karena bagian bumi di malam hari itu memunggungi atau berpaling dari sumber cahaya, yaitu matahari. Nah, ini adalah semua tanda-tanda simbol bagaimana Allah memberikan keterangan, ilmu, petunjuk, al-huda kepada manusia di dalam kehidupannya. Ada cahaya, ada kebenaran, ada hakikat, ada alat untuk memahaminya. Tapi ketika manusia itu memilih untuk memunggunginya, memilih untuk ingkar, maka dia akan ada dalam kegelapan. Dan ini sangat menarik karena dalam secara fisik saja, secara astronomis, eh, cahaya itu atau sumber cahaya itu sesungguhnya lebih kekal, lebih lebih apa ya? Lebih dahulu keberadaannya, lebih kekal daripada yang diterangkan ya. Misalkan kalau secara astronomi usia bumi dan usia matahari itu jauh lebih tua matahari. Baru bumi tercipta. Planet-planet itu yang kecil-kecil itu kalau dalam astronomi disebut dengan stardust atau debu bintang. Jadi bintang itu kalau mau kehilangan energinya udah habis ya, matahari juga akan mengalami kayak gitu. Dia akan mengecil, memadam sampai dingin, kemudian dia luruh, ya, runtuh, energinya sudah habis dan menjadi hal debu-debu. Nah, debunya itu besarnya kayak planet kita, matahari ya, ada lebih besar lagi. Makanya disebut dengan stardust. Sampai pada poin di mana dia tumbuh bisa menghasilkan kehidupan. Ya. Jadi kalau secara usia, cahaya itu sesungguhnya lebih kekal daripada yang diberi cahaya. Kalau kita analogikan ini dalam hubungan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai sumber cahaya, itu persis sama ya. Allah adalah sumber cahaya yang akal, yang abadi. Lebih kekal dari kata kekal. Ada lebih dahulu daripada kata kekal itu sendiri. Dan Allah menciptakan makhluknya, termasuk kita. Jadi cahaya Allah ada lebih dahulu. Dan itu disebutkan di surat An-Nur yang kita baca setiap kali surat Isra gitu ya, ayat 35. Nah, tetapi menariknya, tidak semua objek yang ada setelah cahaya itu bisa mendapat cahaya ya. Bukan karena cahaya tidak menyinarinya, tapi karena objek ini memilih untuk tidak atau mengingkari keberadaan cahaya itu. Jadi disinilah Allah memberikan apa namanya keterangan ya di dalam kitab Fathul Syukur Pengasabah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, telah sampai bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, gitu ya. Dan Bang Harsabah menerjemahkan kebenaran atau bukti itu sebagai diutusnya Rasulullah SAW, dan cahaya yang terang benderang itu adalah Al-Quran, gitu ya. Nah, kalau secara kosmologis, Al-Quran sebagai kalam Allah ini ada lebih dahulu daripada bumi, ada lebih dahulu daripada makhluk-makhluknya, ada lebih dahulu daripada kita, gitu ya. Jadi dia mendahului kita semua, tapi tidak semua umat manusia itu mendapat terang cahaya. Nah, juga secara fisik, dengan cahaya inilah kita mendapat kemampuan, mata kita bisa berfungsi, kita bisa melihat apa namanya terang benda-benda di luar ya, ada petunjuk, ada informasi, ada pengetahuan. Jadi cahaya ini sesungguhnya mewakili pengetahuan, hikmah, rambu-rambu ya, atau bahkan peta lebih jauh ya, kalau kita apa analogikan lebih jauh, satu petunjuk tentang dunia kita, tentang posisinya secara geografis itu ya. Dan dengan cahaya ini
Kita merasa yakin, oh di depan ada jalan, oh di depan ada batu, oh di depan ada pohon, oh di depan ada bahaya, dan ada kepastian ya. Itulah fungsi cahaya, dampak yang kita rasakan ketika ada cahaya, kita memiliki kepastian. Mohon maaf. Ketenangan ya, kita pasti melangkah semakin jauh, kita yakin. Ketika ada kegelapan, kita tidak tahu. Kalau di malam hari tidak ada cahaya, kita tidak tahu, tidak ada petunjuk, tidak ada pengetahuan. Kita tidak yakin ini jalannya benar nggak nih, kanan atau ke kiri, bahkan tidak tahu kita ini ada di posisi mana ya. Kita menghadap utara atau selatan, tanpa cahaya kita tidak tahu. Di depan kita ini ruang kosong atau ada benda yang berbahaya, kita juga tidak tahu. Dan kegelapan itu menghasilkan ketidakpastian dan ketakutan. Ya. Jadi ini analogi yang sangat clear, sangat jelas. Kemudian dengan cahaya, karena kita itu tenang, ya bisa tahu pasti, kita pasti merasa selamat gitu kan, dan bahagia pada akhirnya. Karena ada petunjuk, ada rambu-rambu. Nah ini persis kalau kita analogikan dengan Al-Quran, dengan posisi Rasulullah, dan dengan Thorikoh kita juga. Ada terang, ada pengetahuan, ada hikmah yang sangat luar biasa. Ada kepastian di situ. Dan ada ketenangan yang diciptakannya, yang dibawa ya. Seperti ikut manakib ini kan kita membawa ketenangan luar biasa. Dan di situ ada keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau tidak ada cahaya, ya kita tidak tahu, tidak ada ilmu, tidak ada keterangan, tidak ada petunjuk ya, tidak ada hikmah, tidak ada peta. Maka yang kita rasakan adalah ketidaktahuan, kebodohan, kekhawatiran, bahkan ketidakpedulian gitu ya. Dan kita menjadi tersesat gitu, tidak tahu sebenarnya kita menuju sesuatu yang mengamankan kita atau membahayakan kita. Nah, secara fisik cahaya dan kegelapan ini sesungguhnya juga mewakili secara moral dan secara hikmah adanya agama dan petunjuk, segala sesuatu yang menciptakan, membawa ilmu, membawa petunjuk, membawa hikmah, dan menghasilkan ketenangan, keyakinan, dan kebahagiaan. Sesungguhnya itulah cahaya. Ya. Betapapun nampaknya kalau dijalanin susah, gitu ya. Misalkan amalia sholat, gitu kan, bersodakoh, bersabar, bersyukur, itu tidak mudah bagi orang-orang yang tidak mendapat cahaya. Ya. Tapi bagi kita yang mendapat cahaya itu mengasihkan, seru, asik, bahkan kita sangat menikmati. Sebaliknya, apabila ada sesuatu yang menciptakan ketidaktahuan, membuat kita makin bodoh, membuat kita rasa was-was, membuat kita tidak peduli atau dalam bahasa Inggrisnya ignorant ya, ini menariknya sekarang ada studi cabang di filsafat itu yang kajian tentang ignorant. Jadi sebenarnya itu kayak ketidakpedulian. Ini Rasulullah SAW udah lebih 1.000 tahun yang lalu bicara soal ignorant ya sebenarnya. Terus ada menjadi tersesat ya, kalau gelap. Nah ini adalah kegelapan. Meskipun dia nampak hingar-bingar, meskipun dia nampak meriah, meskipun dia tampak keren gitu ya di sosmed, di mana-mana gitu. Nah, tapi ketika dia menciptakan membuat kita makin bodoh, makin tersesat, makin gak peduli, sesungguhnya itu adalah kegelapan ya. Minggu yang lalu saya menyinggung soal hingar-bingar sepak bola di dunia kita sekarang ini luar biasa. Sepak bola bikin banyak orang kecanduan, bikin orang banyak apa namanya lupa gitu ya, lupa waktu. Ini saya mengajak beberapa ikhwan untuk manakib, nggak bisa bangun pagi ikut manakib, kesiangan bangunnya karena malamnya ikut Liga Inggris itu ya, sama Liga Jerman yang baru selesai jam 4 pagi. Subuh aja telat gitu. Nah, ini menciptakan ketersesatan ya, menciptakan kekhawatiran dan kebodohan. Meskipun tampak keren, oh klub saya menang, oh si ini ngunggulin gitu ya. Nah, kita dilupakan, dibuat tidak peduli. Nah, sepak bola ini eh, berhala yang luar biasa sekarang ya.
Beberapa saat yang lalu dua negara Muslim, Maroko sama apa namanya, Senegal, itu saling sikut menyikut ya. Padahal Senegal dan Maroko ini dua negara Muslim yang sangat taat dan kedua-duanya banyak pemain Muslimnya. Ketika mereka ngegolin mereka sujud, tapi ketika ketemu di final Piala Afrika mereka saling sikut, saling buat curang gitu ya. Gara-gara sepak bola gitu ya, sesuatu yang nggak pernah diajarkan. Nah, itulah hingar-bingar dunia kita sekarang yang sesungguhnya nampak gemerlap, nampak keren, nampak heboh, tapi justru menciptakan kebodohan, menciptakan ketersesatan. Itulah sesungguhnya kegelapan. Nah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran di dalam surat An-Nahl tadi, maaf, surat An-Nisa tadi adalah cahaya yang terang benderang. Karena di sananya ada keterangan, ada petunjuk, ada hikmah, ada rambu-rambu yang bukan hanya bekerja untuk akal kita, untuk rasio kita ya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang meminta manusia untuk berpikir, untuk merenung, untuk mencari pelajaran. Tapi lebih jauh juga untuk hati kita, untuk kolbunya gitu ya. Karena target petunjuk yang paling hakiki, yang paling mendalam adalah pada kolbu seseorang. Itu disebutkan dalam surat At-Taghabun di mana Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Itulah kenapa kita diajarkan bersikir dengan hati. Karena cahaya hati inilah sesungguhnya cahaya petunjuk dari Allah ya, bukan akal kita, bukan mata fisik kita. Hatilah yang menerangkan. Dan zikir yang ditalkinkan dalam thariqah kita ini sesungguhnya adalah bibit-bibit cahaya ya. Semakin kita mendawamkan, semakin kita mengamaliyahkan, maka cahaya di dalam hati kita itu akan semakin bersinar. Bukan hanya secara spiritual, tapi secara psikis juga ya, menciptakan ketenangan. Dengan ketenangan kita bisa berpikir lebih jernih, menjadi lebih jelas mana yang hak, mana yang batil, menjadi lebih jelas apa yang harus kita lakukan, dan menjadi jelas segala bentuk niatan nafsu kita. Kalau hati kita menjadi tenang, dan hanya dengan lewat zikir. Nah, lewat ketenangan hati itulah petunjuk, informasi, hikmah itu akan tertata, akan muncul secara bertahap gitu ya. Kalau hati kita butek itu, kotor, justru akan menciptakan pengetahuan atau ilmu yang sangat 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 berbahaya ya, sangat mengerikan ya. Contohnya peradaban kita sekarang ini, pengetahuan ilmu maju, tapi justru menciptakan banyak sekali kezoliman, kerusakan. Misalkan sekarang ini sudah banyak sekali teknologi militer diciptakan ya dalam kategori yang sangat mengerikan. Bukan karena manusia bodoh secara apa namanya apa akal tidak, tapi justru semakin pintar akalnya, tapi hatinya keruh oleh nafsu, oleh angkara murka, sehingga tercipta kekerasan, manipulasi dan apa namanya penindasan terhadap manusia-manusia yang lain gitu. Karena itu tadi hati yang gelap, hati yang memunggungi cahaya yang diberikan kepada Allah. Dan menariknya, cahaya ini tadi kan saya sampaikan secara fisik masih belum bisa dikenali ya. Dia ini gelombang atau materi gitu ya. Tapi dia bisa mencapai jarak yang sangat-sangat jauh dalam waktu yang singkat. Tetapi Pangasabah mengatakan ada sesuatu. Ini kalau dalam para fisikawan sekarang itu percaya, ada doktrin bahwa cahaya itu adalah materi yang kecepatan cahaya kecepatannya paling paling cepat gitu ya. Jadi tidak ada realitas lain selain yang lebih cepat dari cahaya secara teori begitu. Meskipun ini nggak bisa dibuktikan. Gimana cara membuktikannya ya? Kita tahu cahaya kecepatan segitu aja sulit ya mengatakan bahwa cahaya itu homogen juga itu asumsi. Tapi guru kita mengajarkan ada sesuatu yang lebih cepat daripada cahaya itu. Apa itu? Zikir ya, mengingat Allah itu makus langsung, tidak butuh apa namanya
ruang dan waktunya itu bisa dilipat dengan zikir. Kita langsung menembus ruang-ruang yang maha luas, yang sangat luas ini ya. Bukan maha ya, maha hanya milik Allah saja. Jadi kemahaluasan itu adalah hanya milik Allah. Karena dibandingkan Allah, langit yang begitu luas itu masih kecil ya. Nah, itu dengan zikir saja, kecepatan, lebih kecepatan cahaya. Dan zikir inilah cahaya kolbu sesungguhnya. Dan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi dari cahaya ini ya. Kalau Bapak Ibu semua perhatikan, matahari sebagai sumber cahaya itu kan bukan cuma menerangi kita ya, tapi dengan cahaya matahari tumbuh-tumbuhan hidup ya, ada fotosintesis. Dengan kehidupan itu ada sumber energi ya, kita bisa mengkonsumsi air, kita bisa mengkonsumsi apa tumbuhan-tumbuhan, ada kehidupan. Jadi cahaya ini bukan hanya memberikan ilmu, keterangan, informasi, tapi juga sumber kehidupan. Coba bayangkan ini, secara fisik saja itu cahaya. Bayangkan cahaya yang bersifat spiritual, cahaya ruhania. Itu menghidupkan hati kita. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya kepada cahaya hati. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaratul bangsa Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil waladdallin. maghdubi Kurang lebihnya alaihim. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.